Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanadata. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga senantiasa sehat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal turunan fungsi aljabar pada matematika ekonomi part 2. Di part 2 ini kita akan sedikit menambahkan rumus kunci yang harus kita ketahui dalam menyelesaikan soal turunan fungsi aljabar. Kita segarkan kembali ingatan kita. Yang pertama, ketika kita menjumpai Y sama dengan A, sebuah bilangan ya tanpa variabel X atau Y, maka turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau kita menjumpai Y sama dengan X pangkatkan N, maka turunan pertamanya adalah N dikalikan X pangkat N-1. Ini adalah rumus umum yang harus ada di luar kepala ketika kita akan menyelesaikan turunan fungsi aljabar. Selanjutnya, yang ketiga, jika ada pengali sebuah bilangan terhadap sebuah fungsi aljabar turunan ya, kita tinggal mengalikan saja. Tinggal A dikalikan N dikalikan X pangkat N-1. Jadi hampir sama seperti yang nomor 2. Yang nomor 4, ketika ada penjumlahan atau pengurangan dari dua fungsi aljabar, misalkan dilambangkan dengan U dan V, maka turunan pertamanya tinggal kita jumlahkan saja masing-masing turunan pertama dari U dan V. Yang kelima, jika sebuah fungsi aljabar dalam kurung ya, ada dalam kurung dipangkatkan N, maka turunan pertamanya kita menurunkan seperti yang nomor 2, namun yang di dalam kurungnya kita juga turunkan juga sebagai pengali. Jadi itu 5 kunci dasar yang harus kita pahami untuk mengerjakan soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita langsung saja soalnya seperti apa. Ini adalah soal ketiga ya. Soal pertama dan kedua ada di video part 1. Soal ketiga adalah turunan dari Y sama dengan 3X per akar X adalah. Sebelum kita mulai membahas menjawab soal ini, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, subscribe, dan share pada teman-teman Anda. Silakan juga diaktifkan tombol loncengnya supaya dapat update video terbaru dari Kanadata. Kita lanjutkan ketika kita akan menyelesaikan soal seperti ini. Untuk memudahkan dalam turunan fungsi aljabar, kita uraikan terlebih dahulu. Hal ini mengapa kita lakukan? Karena supaya menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan operasi turunan fungsi aljabar. Kita uraikan dari soal, kita boleh ya tuliskan Y sama dengan 3X per X pangkat 1/2 atau X pangkat setengah. Jadi akar X, kalau tidak ada tulisannya, ini sama dengan pasti akar 2. Akar 2 dari X, makanya X pangkat setengah. Kalau di sini ada 3 ya di kursor ya, ada 3 berarti akar 3 dari X, maka X pangkat 1/3. Ya, itu sama dengan persamaannya seperti itu. Jadi ini sudah dibahas juga dalam video hal-hal yang harus diketahui ya, kunci-kunci rahasia yang harus diketahui supaya kita lancar dalam mengerjakan soal-soal di matematika ekonomi. Selanjutnya kita angkat ke atas ya, X pangkat setengah kita sejajarkan dengan 3X, maka pangkat setengahnya akan menjadi negatif, menjadi minus ya. Jadi 3X dikalikan X pangkat min setengah. Jadi yang di atas ini, persamaan Y ini, sama dengan yang di bawah ya, sama. Ini persamaannya seperti itu. Kita hanya untuk memudahkan dalam pengerjaan soal. Selanjutnya tinggal kita operasikan saja. Jadi sebuah bilangan dengan variabel sama dalam fungsi aljabar, kita tinggal jumlahkan pangkatnya saja ya, kalau itu perkalian.
Kita tinggal jumlahkan saja, karena 3x ini adalah x pangkat 1 ya. Jadi 1 ditambahkan min setengah, sama dengan 1 min setengah. 3x pangkat 1 min setengah, berarti sama dengan 3x pangkat setengah. Ketika sudah menjumpai hal seperti ini, kita pasti sudah sangat mudah untuk mengoperasikan turunan. Ini menggunakan kunci yang ketiga tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ini sebagai A, X pangkat N ya. Jadi turunannya adalah, turunan pertama dari Y adalah menjadi pengali ya. Setengah dikalikan 3 dikalikan X pangkat setengah min 1. Ya, ini harus ada di luar kepala. Tinggal kita operasikan, setengah kali 3 menjadi 3/2. Kemudian setengah min 1 menjadi min setengah. Jadi sehingga turunan dari Y adalah 3/2 kali X pangkat min setengah. Apakah masih bisa kita sederhanakan? Masih. Kita bisa turunkan ke bawah lagi. Kembalikan ke bawah yang X pangkat min setengah menjadi X pangkat setengah. Sehingga hasilnya menjadi 3/2 X pangkat setengah. Ya. Apakah sudah selesai? Masih bisa kita kembalikan dalam bentuk akar seperti dalam soal. Apalagi kalau ini adalah soal pilihan ganda, kita bisa mencari jawaban ya. Kadang ditanyakan sampai sini selesai, boleh. Atau sampai kembalikan ke fungsi ada akarnya, boleh ya. Sehingga turunan pertama dari Y sama dengan 3/2 kali akar X. Ini sudah kembali ke fungsi yang sama dengan di soal. Jadi turunan dari Y sama dengan 3X per akar X. Ini adalah 3/2 akar X ya. Sudah selesai, kita kerjakan soal nomor 3. Selanjutnya kita kerjakan satu soal lagi ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 apa? Ditanyakan turunan dari Y sama dengan dalam kurung ya. Ada dalam kurungnya. X pangkat 2 plus 2X plus 3 dipangkatkan 3 ya. Jadi ketika menjumpai seperti ini, kita ingat tadi di kunci berapa? Kunci yang ke-5 ya. Nah, kunci ke-5. Jadi pertama kita turunkan dulu, ini sudah tidak susah ya. Jadi turunkan dulu ya, 3 pengali ya, menjadi pengali. 3 dikalikan dalam kurungnya ini ya. X pangkat 2 plus 2X plus 3 pangkat 3 min 1. Hati-hati, bukan sampai di sini saja ya, karena kita mengadopsi yang kunci ke-5. Jangan lupa dikalikan turunan dari yang di dalam kurungnya. Ya. Jadi kita turunan dalam seperti biasa, kemudian baru kita dikalikan dengan yang turunan yang ada di dalam kurung. Berarti X pangkat 2 turunannya adalah 2 dikalikan X pangkat 2 min 1. Ya. Plus 2 dikalikan X. Ini kan sama dengan pangkat 1 ya. Berarti 2 kali X1 min 1. Plus 3, turunan dari 3 ini adalah yang kunci pertama ya. Sebuah bilangan, turunkan maka sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan. Turunan pertama dari Y adalah 3 kali dalam kurung X pangkat 2 plus 2X plus 3 pangkat 2 dikalikan. Nah, ini sudah kita kurangi. X pangkat 2 min 1 sama dengan 2X ya. Jadi 2X plus X pangkat 0. 1 min 1 kan sama dengan 0. Jadi variabel berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi sama dengan 2X plus 2 ya. Kita masih bisa operasikan lagi ya. 3 bisa dikalikan dengan 2X plus 2 ya. 2X kali 3 sama dengan 6X. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6X plus 6 dikalikan X kuadrat plus 2X plus 3. Jika teman-teman mau sampai sedetail lagi, tinggal dikalikan lagi masing-masing. 6X dikalikan dalam kurung, kemudian tambah 6 dikalikan masing-masing ini juga silakan. Ya. Jadi demikian kunci yang harus kita pahami dalam menyelesaikan soal fungsi aljabar. Sebetulnya sampai sini sudah selesai. Kalau mau sampai rinci juga bisa ya.
Ya demikian tutorial part 2 latihan soal turunan fungsi aljabar. Semoga bermanfaat. Silakan terus dukung channel Kanadata agar semakin berkembang dan memberikan video-video pendidikan dan penelitian yang bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.